يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ini juga di antara jalan meringkas ke surga, seorang pandai memilih amalan-amalan. Amalan itu ada dua jenis. Ada yang manfaatnya terbatas, ada yang manfaatnya bisa kemana-mana. Iya. Jadi ada yang namanya muta'addiyah, ada yang namanya qasirah. Muta'addiyah ini dia bisa multifungsi, bisa kemana-mana, bisa mengalir terus. Ya, itu jenis yang pertama dari amalan. Yang kedua ada yang qasirah, terbatas. Dia mungkin terbatas pada si pelaku saya, atau terbatas pada hal tertentu. Iya, jelas ya? Terbatas pada hal tertentu. Kalau diperbandingkan secara umum, maka yang multifungsi ini atau yang kebaikannya bisa kemana-mana, bukan terbatas pada satu orang, itu lebih besar dan lebih apa? Lebih tinggi nilainya. Jelas ya? Lebih besar dan lebih tinggi nilainya. Karena itu kalau misalnya seorang bersedekah, ya, dia sedekahkan untuk amalan jariah, itu lebih besar daripada sedekah yang terbatas pada satu orang saja. Satu orang saja. Dia memberi misalnya kepada seorang fakir, dia dapat pahala bagus. Tapi kalau diberi kepada seorang fakir, penuntut ilmu misalnya, atau orang yang bermanfaat di tengah manusia, maka ini akan lebih apa? Akan lebih besar pahalanya. Ini contoh perbandingan ya. Contoh perbandingan. Tapi bukan artinya yang terbatas ini bisa dia selalu kalah dari ini, belum tentu. Nah, yang terbatas ini kadang diitari dengan indikasi-indikasi membuatnya besar. Misalnya yang terbatas ini terdapat di dalamnya bentuk menyelamatkan jiwa manusia, maka dia bisa menjadi lebih besar. Saya bersedekah kepada seorang fakir untuk dia sendiri, tapi dengan sedekah ini dia bisa sembuh dari penyakitnya, terhindar dari kematian. Nah, itu pahalanya besar sekali. Karena menyelamatkan jiwa namanya. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Kemudian amalan itu sendiri, ada amalan yang terkait dengan waktu. Ketika dikerjakan di waktunya, maka itu yang paling besarnya dan paling bagusnya. Jelas ya? Misalnya antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat itu Nabi SAW mengajarkan adanya sholat sunnah ya, antara adzan dan qomat. Kemudian Nabi mengajarkan doa. Maka ini dua amalan ini lebih didahulukan di antara adzan dan qomat. Lebih didahulukan daripada membaca Al-Quran. Jelas ya? Karena memang ini amalan yang ada tuntunannya langsung dari Nabi di tempat itu. Ada tuntunannya langsung dari Nabi SAW di tempat itu. Tapi bukan artinya tidak boleh membaca Al-Quran. Boleh saja. Cuman kita sekarang di sudut memperbandingkan mana amalan yang terbaik. Nah, sama selepas sholat. Selepas sholat 5 waktu, ya jangan saya ada kegiatan, saya harus ini membaca Al-Quran. Saya harus menyelesaikan hafalan saya dikejar target misalnya. Ya, dia harus ingat juga bahwa selepas sholat itu yang diajarkan oleh Nabi apa? Ada dikir-dikir, wirid-wirid. Kemudian ada sholat-sholat sunnah. Ya, terkait dengan beberapa waktu sholat ya, ada sholat sunnah setelahnya. Baik. Maka yang seperti itu lebih dikedepankan. Lebih didahulukan untuk dikerjakan. Baik. Demikian pula di dalam amalan-amalan yang terdapat manfaat besar untuk umat Islam. Dari tegaknya keamanan, kemudian terhindarnya manusia dari kebinasaan, terhindarnya manusia dari bahaya. Nah, itu masuk di dalam hal itu termasuk amalan besar. Karena itu jihad fi sabilillah itu menjadi amalan yang sangat besar sekali. Ketika kepala negara misalnya memerintah untuk berjihad untuk menjaga sebuah negerinya, ya, untuk meninggikan umat Islam, maka itu lebih besar. Amalan pada saat itu lebih besar daripada apa? Daripada yang lainnya. Baik. Maka ini terkait dengan amalan-amalan. Ya.
Misalnya di antara contoh ya, bagaimana amalan lebih besar daripada yang lainnya. Kegiatan di dalam menyebarkan ilmu. Segala amalan yang ada hubungannya dengan menyebarkan ilmu itu pasti kadarnya lebih tinggi. Kadarnya lebih tinggi. Karena menyebarkan ilmu itu amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan siapa yang mengajarkannya. Dia belajar, ini terkait dengan bekal dia untuk dirinya sendiri. Dan dia ajarkan, ini memberi manfaat untuk orang lain. Makanya dibahasakan oleh Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi ini yang terbaiknya, kalau mau ringkas jalannya ke surga, penuhi dua hal tersebut. Jelas ya? Menjadi orang yang terbaik, dia mempelajari ilmu dan apa? Mengajarkan Al-Quran tersebut. Baik. Jadi ini beberapa gambaran terkait dengan amalan.